Selamat datang di kanal Ramlan Adiwijaya. Oke, hari ini kita akan coba membongkar salah satu konflik paling rumit di zaman kita, Perang Rusia-Ukraina. Ini tuh bukan cerita yang simple ya, tapi lebih kayak teka-teki geopolitik raksasa. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba susun semua kepingannya bareng-bareng. Nah, pertanyaan besarnya kan simple. Kenapa sih Rusia sampai menginvasi Ukraina secara besar-besaran? Jawabannya, wah, ini nggak sesederhana itu. Ini teka-teki yang akarnya dalam banget, dan kita akan coba urai satu persatu kepingannya. Biar gampang ikutinnya, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita mulai dari geografi, terus kita selami sejarahnya, setelah itu kita lihat senario-senario masa depannya, siapa yang untung dan rugi secara global, dan terakhir, apa sih artinya semua ini buat tatanan dunia kita sekarang. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari fondasinya. Karena untuk ngertiin konflik ini, kita harus paham petanya dulu. Gimana geografi itu bisa ngebentuk takdir, dan yang lebih penting, rasa takut sebuah negara. Nah, konsep pertama yang penting banget untuk kita pegang adalah zona penyangga atau buffer zone. Coba dah bayangin, ini kayak bantal pengaman. Buat Rusia, Ukraina itu dari dulu ya bantal pengaman geografis itu. Penting banget untuk misahin mereka dari kekuatan-kekuatan di Eropa Barat. Nah, ini dia yang menarik. Gimana sejarah itu membentuk ketakutan Rusia. Coba lihat deh, wilayahnya kan datar dan terbuka banget. Ini bikin mereka gampang diserang. Dulu Napoleon di tahun 1812, terus Nazi Jerman di 1941, dua-duanya masuk lewat koridor yang sama. Dan Ukraina, posisinya pas banget di jalur invasi historis itu. Jadi kehilangan kendali atas pintu depan ini, wah itu mimpi buruk strategis buat Moskow. Dan disinilah letak masalah utamanya, dilema NATO. Dari kacamata Rusia, perluasan NATO ke timur itu rasanya kayak mereka dikepung sama aliansi militer musuh. Tapi, dari sisi NATO, ini kan cuma negara-negara merdeka yang memilih gabung demi keamanan mereka sendiri. Jadi, satu tindakan yang sama, tapi dilihat dari dua sudut pandang yang beda banget. Poin pentingnya dapat banget dari kutipan ahli geopolitik Zbigniew Brzezinski ini. Tanpa Ukraina, Rusia berhenti menjadi sebuah kekaisaran Eurasia. Jadi ini bukan cuma soal negara tetangga ya. Buat Rusia, Ukraina itu kunci status mereka sebagai great power. Kalau Ukraina lepas, ya artinya ambisi kekaisaran dan pengaruh mereka juga ikut hilang. Oke, sekarang kita geser sedikit. Dari yang tadinya ngomongin peta, sekarang kita masuk ke jiwanya. Lapisan kedua dari konflik ini tuh soal sejarah, identitas, dan ideologi yang saling berbenturan. Sejarah dua negara ini tuh nyambung dan rumit banget. Mereka sama-sama lahir dari rahim peradaban yang sama, yaitu Kievan Rus. Di era Soviet, Ukraina itu bisa dibilang permata mahkotanya Uni Soviet setelah Rusia sendiri. Jadi, pas Uni Soviet runtuh di tahun 1991, yang Putin sebut sebagai malapetaka, kemerdekaan Ukraina itu dilihat bukan sebagai kebebasan, tapi sebagai kehilangan besar yang, ya, harus diperbaiki. Dan ini bukan cuma soal tanah, tapi juga ideologi. Ada konsep yang namanya Ruski Mir, atau dunia Rusia. Gampangnya, ini ideologi yang bilang kalau semua yang berbahasa Rusia, berbudaya Slasia Timur, dan menganut gereja ortodoks itu satu peradaban tunggal. Nah, Ukraina yang makin pro-barat itu dianggap sebagai, ya, semacam pengkhianatan terhadap kesatuan peradaban ini. Jadi, kenapa sih Ukraina yang modern dan demokratis ini dianggap begitu mengancam? Soalnya, kalau Ukraina sukses jadi negara demokrasi yang pro-barat, itu bisa jadi contoh berbahaya buat rakyat Rusia sendiri. Bisa-bisa nanti mereka minta perubahan yang sama di dalam negeri. Nah, ini ancaman ideologis yang buat Moskow bahayanya sama kayak ancaman militer. Oke, kita udah lihat akar masalahnya dari sisi geografi dan sejarah. Sekarang, pertanyaannya, gimana akhir dari perang ini? Nah, yang perlu dicatat, sepertinya nggak akan ada akhir yang simpel dan gampang. Ada 4 skenario utama yang mungkin terjadi. Nomor 1 dan yang paling mungkin adalah konflik beku. Jadi pertempuran berhenti, garis depan stabil, tapi nggak ada perjanjian damai resmi. Mirip-mirip Korea gitu. Kedua, bisa jadi ada penyelesaian lewat negosiasi, tapi ini pasti alot banget soal wilayah dan status netral. Ketiga, skenario yang paling bahaya. Eskalasi jadi perang regional yang lebih besar. Dan yang terakhir, walau kemungkinannya kecil, adalah keruntuhan internal di Rusia sendiri. Sekarang, ayo kita lihat gambaran yang lebih besar. Perang ini kan nggak terjadi di ruang hampa. Efek dominonya terasa ke seluruh dunia, dan ini menciptakan peta baru soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tabel ini merangkumnya dengan sangat jelas. Coba kita lihat kartu skornya. Ukraina, jelas, mereka bertahan tapi kondisinya hancur lebur.
Rusia mungkin dapat kemenangan taktis kecil, tapi secara strategis jangka panjang mereka kalah besar. Amerika Serikat justru dapat keuntungan geopolitik yang signifikan. NATO seperti dihidupkan kembali jadi makin kuat dan luas. Eropa, ekonominya melemah dan jadi sangat bergantung secara militer. Dan Tiongkok, mereka diam-diam dapat keuntungan strategis di tengah semua ini. Tapi nggak perlu diragukan lagi siapa pecundang terbesarnya. Jelas Ukraina. Mereka menderita korban jiwa yang luar biasa, infrastruktur hancur, dan kehilangan wilayah. Apapun hasil akhirnya nanti, harga yang mereka bayar dalam bentuk nyawa, rumah, dan masa depan itu sangat besar. Di sisi lain, kalau kita lihat dari kacamata geopolitik yang dingin, Amerika Serikat justru jadi pemenang strategis. Coba bayangkan, tanpa harus mengirim satupun tentara mereka ke medan perang, Washington berhasil membuat Rusia, salah satu rival utamanya, jadi lebih lemah. Plus, aliansi NATO mereka jadi jauh lebih kuat dan solid dari sebelumnya. Jadi, setelah kita bedah semuanya, dari geografi sampai geopolitik, kita sampai di bagian akhir. Apa sih arti perang ini buat kita semua? Buat tatanan dunia yang baru? Ada beberapa poin kunci yang harus kita ingat. Pertama, ini perang yang super kompleks. Penyebabnya tumpang tindih. Ada geografi, sejarah, dan geopolitik. Kedua, bagi Rusia, ini bukan cuma perang soal wilayah, tapi pertarungan eksistensial buat menghentikan ekspansi Barat. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, konflik ini udah secara fundamental mengguncang tatanan global kita. Hasil akhirnya, dunia kita jadi tempat yang lebih militeristik, lebih terpolarisasi, dan kurang stabil. Perang ini pada dasarnya mendorong dunia ke arah yang lebih berbahaya. Anggaran militer di mana-mana naik, blok-blok kekuatan makin kaku, dan stabilitas yang udah kita nikmati puluhan tahun terakhir rasanya jadi rapuh banget. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Gimana cara kita semua menavigasi dunia baru yang jauh lebih nggak pasti ini?